Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh-solehah? Alhamdulillah kita masih ketemu lagi ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ini adalah pertemuan pertama kita untuk penjabaran materi. Nah, pada pelajaran seni budaya di semester 2, materi kita adalah membuat poster. Lain halnya ketika kemarin di semester 1, kita sudah mempelajari tentang gambar model ya. Apa aja sih cara membuat poster? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, sebelum kita membuat poster, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu konsep membuat poster, ya. Poster itu merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Bisa kalian lihat dua contoh poster yang ada di layar, ya. Di situ hanya ada dua, ada gambarnya dan ada tulisannya. Tapi kalau hanya gambar, maka disebut karikatur. Kalau hanya tulisan, maka disebut artikel nantinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia syarat-syarat membuat poster ya. Yang pertama, kita harus ngerti topik dan tujuan membuat poster. Ya, artinya kita harus menentukan temanya supaya kita bisa ngerti apa saja kalimatnya nanti yang akan kita tuangkan ke dalam poster tersebut, lalu gambar apa saja yang nanti akan kita tuangkan ke poster tersebut gitu. Jadi kita paham dan tujuannya ke siapa gitu. Tujuannya itu kemana objeknya. Ya, maka gambar dan kalimatnya pun harus menyesuaikan ya, supaya poster kita mudah diterima, keren, unik kayak gitu ya. Selanjutnya adalah kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, singkat, padat, berisi itu adalah masuk di pembuatan poster. Kalau terlalu panjang itu bukan poster ya. Nah, ingat di situ ada kata-kata diingat, bukan dihafal. Kalau dihafal bisa jadi kalimat itu panjang. Tapi kalau diingat dengan mudah berarti itu pendek ya. Seperti tadi sudah bilang, singkat, padat, jelas itu. Dan berisi ya. Selanjutnya syaratnya menggunakan gambar. Tentu kalau tidak ada gambarnya maka bukan poster ya. Maka harus ada gambarnya. Selanjutnya menggunakan media yang tepat. Nah, di sini kalian harus tahu mau di mana sih kamu meletakkan poster kamu. Apakah poster kamu itu mau diletakkan di dalam ruangan atau poster kamu akan diletakkan di jalanan ya atau di jalan raya dengan konsep outdoor. Di situ kamu akhirnya harus menentukan media apa yang akan kamu gunakan. Jika kamu akan meletakkan di dalam ruangan atau di lingkungan yang teduh, kamu bisa membuat poster kamu dengan media kertas ya, karena tidak akan kena air atau luntur. Atau jika kamu ingin membuat poster kamu diletakkan di luar ruangan, maka kamu memilih bahan poster yang tahan air dan panas. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Menentukan topik dan tujuan. Nah, di sini ada 3 gambar contoh poster. Yang pertama, ada 5 cara untuk jaga kesehatan gigimu. Apa sih kira-kira tema untuk poster yang pertama? Ya, ini adalah poster kesehatan atau poster kesehatan gigi. Yang kedua, say no to corruption. Ya, ini adalah temanya anti korupsi. Ya,
Yang ketiga ada mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Betul sekali. Tema poster ketiga adalah tema pendidikan ya. Jadi kita harus ngerti temanya apa gitu. Seperti yang tadi sudah Ustazah bilang, kita harus tahu dulu temanya apa lalu kita tuangkan ya unsur-unsurnya ke dalam sketsa kita atau desain poster kita. Selanjutnya, kalimat singkat dan mudah diingat ya. Pada poster pertama, 5 cara untuk jaga kesehatan gigi. Tidak perlu diberikan nanti gigimu berlubang, nanti gigimu sakit. Nah, itu tidak perlu dibuat tulisan itu besar gitu. Cukup dimasukkan di keterangan-keterangan pada gambar-gambar pendukung yang seperti ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tapi untuk tulisan yang pertama itu tulisan yang singkat dan mencakup dari seluruh isi poster kamu. Selanjutnya, say no to corruption. Ya, yang ini kenapa harus milihnya tuh dengan bahasa Inggris gitu misalnya? Karena ini kalimat sudah familiar gitu, sudah familiar. Jadi kalau kamu akan menggunakan bahasa asing atau serapan, carilah bahasa-bahasa yang orang itu ngerti semuanya artinya, ya. Jangan asal mengambil kalimat-kalimat gaul yang orang tidak tentu tahu apa arti dari kalimat-kalimat gaul itu, ya. Selanjutnya, mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Di situ tidak perlu diberikan keterangan mau jadi insinyur, mau jadi guru, mau jadi presiden, mau jadi apapun, tidak perlu dimasukkan ke situ. Kamu cukup menuliskan mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu, itu. Dan cobalah kamu lihat, pada tulisan sekolah dulu itu warnanya berbeda, ya, warna merah. Seperti yang kita tahu, warna merah itu bentuk tegas atau penekanan, ya. Nah, itu juga masuk dalam konsep desain supaya poster kamu enak juga untuk dilihat. Nih, gambar ya. Gambarnya seperti tadi. Di poster nomor 1, karena itu kesehatan gigi, maka menggunakan foto gigi. Ya. Di poster nomor 2, di situ menggunakan tangan yang seperti menghadap ke arah kita. Atau bentuk tangan penolakan ya. Nah, karena di situ lebih ditegaskan ke say no-nya. Katakan tidak gitu. Katakan tidak untuk korupsi. Yang selanjutnya, gambar di situ ada tas sekolah dan gambar-gambar perlengkapan belajar ya. Itu sudah mencakup sekali gitu. Dari gambar-gambar itu kan banyak ya. Maka gambarnya harus gambar-gambar sekolah. Kalau di situ ada gambar makanan, akhirnya rancu. Poster kamu nih mengarah kemana? Seperti itu. Yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Seperti yang tadi sudah Ustazah bilang ya. Ketika kamu akan memilih outdoor, maka pilihlah media yang tepat. Yang tahan panas dan air. Jika kamu dalam lingkungan, bisa juga kamu menggunakan kertas. Selain menggunakan media yang tepat, ya, di situ juga kamu harus mencari tempat yang tepat. Nah, ini tambahan nih. Ketika kamu masang posternya di tempat-tempat yang sepi, tidak terlihat, ya, itu akan susah ditemukan gitu, ya. Itu tadi tambahannya. Nah, secara global, ketika kita mendesain poster, ya pastikan pemilihan gambar, konsep warna, perpaduan gambar itu harus jelas dan tidak too much, artinya tidak terlalu banyak. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada alat dan bahan. Ya, alat dan bahan. Yang pertama ada pensil atau
pensil warna, dan pulpen gambar tuh yang kedua. Ketika kita akan menggunakan kertas medianya, kita bisa menggunakan pensil warna dan pulpen. Jika mungkin itu di media yang lebih keras lagi ya, bisa menggunakan kuas lukis. Tapi kuas lukis ini kan banyak media ya, ada cat air, cat minyak, itu berarti bisa juga cat lukis digunakan untuk media gambar di kertas ya. Nah, selain kita menggambar secara manual, kita juga bisa mendesain eh, poster kita menggunakan perangkat komputer yang didukung dengan software-software gambar. Sekarang kalian sudah tahu banyak ya, software-software untuk mendesain poster atau mendesain gambar itu kan luar biasa banyak sekali, apalagi dalam gadget ya. Itu juga ada aplikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan. Kalau dalam komputer mungkin ada Photoshop atau juga CorelDRAW. Yang penting di mana kita bisa memahami, kita bisa menuangkan apa maksud dari poster yang kita buat itu dan tujuan poster itu bisa diterima oleh orang yang melihatnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, baiklah. Untuk memastikan kalian paham, di sini Ustazah sudah siapkan uji kompetensi. Ada 4 gambar, silahkan bisa kalian lihat ya. Ada 4 gambar poster, kamu perhatikan baik-baik di situ. Lalu kamu tentukan isi pesan dan temanya. Ya, poster 1 isi pesannya apa, temanya apa. Poster 2 pesannya apa, temanya apa. Begitu seterusnya sampai dengan poster 4. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian masing-masing, lalu kalian foto dan dikirimkan melalui akun Google Classroom kalian masing-masing. Sudah tunggu ya. Sampai sini dulu. Jika mungkin nanti kalian masih belum memahami atau kurang paham dengan pemaparan materi dari Ustazah, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp atau berkomentar di Google Classroom. Sudah cukupkan sampai di sini. Stay safe, stay healthy, selalu jaga jarak dan jauhi kerumunan. Tetap berdoa semoga pandemi corona ini akan cepat berlalu dan kita kembali sekolah dengan normal. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.